Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Sumatera Utara memeriksa puluhan kepala sekolah terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan buku fiktif senilai 2,4 miliar rupiah di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Pemeriksaan para kepala sekolah dilakukan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Para kepala sekolah ini diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku di 77 sekolah dasar dan 10 sekolah menengah pertama dengan nilai proyek 2,4 miliar rupiah yang berasal dari dana alokasi umum Kota Tebing Tinggi tahun 2020. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi telah menetapkan 3 orang pejabat di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial PS, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial EE, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial MP. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kasih Pitsus Kejari Tebing Tinggi, Chandra Syahputra. Ya, selamat pagi, Pak Chandra. Ya, selamat pagi, Mbak Sarah. Ya, Pak Chandra, bagaimana Pak Chandra update pemeriksaan dari sejumlah kepala sekolah yang sudah dilakukan oleh Kejari Tebing Tinggi ini sendiri? Ya, update-nya sampai dengan penetapan tersangka, kita sudah periksa tersangka. Ketiga tersangka sudah kita periksa dan mereka mengakui kalau memang pada saat proses pencairan buku tersebut memang belum ada dipesan oleh rekanan dan memang belum disalurkan kepada seluruh sekolah SD dan SMP di Kota Tebing Tinggi. Dan hari ini juga sudah 2 hari kita periksa sekolah-sekolah SD dan selanjutnya mungkin kita periksa SMP dan rekanan dan saksi-saksi lainnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi buku fiktif ini. Baik, berarti sudah ada 3 tersangka. Bagaimana dengan potensi, apakah ada kemungkinan Pak Chandra untuk bertambahnya lagi jumlah tersangka yang ada dalam kasus ini? Tergantung dengan hasil perkembangan penyidikan kita ini tersangka. Kalau ada yang uang mengalir ke lainnya, kita akan tetapkan sebagai tersangka lainnya. Bagaimana dengan perkembangan tersangka itu sendiri, Pak Chandra? Apakah mereka sudah ditahan saat ini atau seperti apa mereka ini? Untuk sampai ini belum kita tahan, kita gunanya untuk bisa mereka memulangkan uang 2,4 miliar sebagai uang pengganti ke mereka. Sambil kita menunggu hasil dari BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung hasil kerugiannya berapa. Tapi dari hitungan kita sendiri, uang tersebut keluar sesuai dengan SP2D sebesar 2,3 miliar rupiah. Karena ada silpanya 90 juta di rekening kas daerah. Ya, mengapa para tersangka ini belum ditahan, Pak Chandra? Tersangka kooperatif dan berjanji akan bisa mengembalikan uangnya tersebut. Sehingga mereka sampai dengan ini juga lagi mencari uang pengganti tersebut. Dan untuk kepala dinas sendiri keadaannya kurang sehat. Jadi kita tidak lakukan penahanan dulu. Mungkin kalau tidak kooperatif kita panggil sebagai tersangka tidak hadir atau bisa menghilangkan barang bukti, kita akan langsung tahan terhadap tersangka. Ya. Dan Pak Chandra, untuk kasus ini sendiri bagaimana bisa Anda jelaskan ini dari mana pertama kali ada pengungkapan adanya korupsi buku fiktif senilai 2,4 miliar ini sendiri, Pak Chandra? Ya, pengungkapannya gini, Mbak Sarah. Awalnya dari laporan dari masyarakat adanya buku yang belum tersalurkan di sekolah-sekolah. Selanjutnya kami tim penyidik melakukan ke lapangan, ke sekolah, dan ternyata benar buku tersebut belum disalurkan ke sekolah-sekolah. Ada sekitar 87 sekolah di Tebing Tinggi ini SD dan SMP. Dan selanjutnya kita cek ke DPKAD, ternyata uang sudah dicairkan seluruhnya. Sebanyak 2,3 miliar lebih. Sehingga dari hal itu kami langsung menelusuri melakukan penyelidikan. Ternyata saksi-saksi yang kami periksa penyelidikan
benar kalau memang pada proses pencairan buku tersebut, buku belum disalurkan dan belum ada dipesan oleh rekanan sendiri atau dibeli oleh dinas. Sehingga pada proses pencairan buku tidak ada. Oke, itu sudah berapa lama prosesnya sendiri Pak Chandra dari pertama kali menerima laporan dari masyarakat hingga hari ini, dan mungkin butuh berapa lama lagi sehingga ini pengungkapannya bisa menyeluruh dari proses segala yang ada? Ada hampir 2 bulan dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai penetapan tersangka. 2 bulan lebih kita tangani dan kita udah koordinasi ke BPKP untuk menghitung kerugian negara di Berata. Baik, berarti kita akan terus nantikan bagaimana hasil dari pengungkapan dan juga penyelidikan ini. Terima kasih Pak Chandra Syahputra, Pitsus Kejari Tebing Tinggi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.